Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini kami dari kelompok 2 kelas C mata kuliah Agropolitan ingin memaparkan hasil kerja kami. Yang dimana di sini tentang jurnal evaluasi kinerja dan status keberlanjutan kawasan Agropolitan Perpat Belitung. Penulis Haryadi, Catur Harrison, Edi Suito. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, volume 5, edisi 1, Mei 2012. Agrikan, UMMU Ternate. Dosen pengampu, Dr. Ir Gene Henfried Meyer Kapanto, MSc, MI Com. Baik, di slide selanjutnya ada pendahuluan, yaitu pembangunan nasional yang dilakukan dalam beberapa dasarawasa terakhir menghasilkan efek negatif dalam upaya pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang hanya terarah pada kawasan perkotaan telah memberikan berbagai akses atau urban bias, seperti terjadinya migrasi desa kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran masif sumber daya alam, serta pemiskinan desa. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kawasan Agropolitan Perpat Belitung selama bulan November 2009 sampai dengan bulan Maret 2010. Metode penelitian adalah studi literatur, survei lapangan, wawancara, dan kuesioner. Analisis-analisis yang digunakan antara lain yaitu analisis location quotient, analisis jurnal ilmiah agribisnis dan perikanan, volume 5 edisi 1, unggulan dan andalan, metode pendekatan multidimensional scaling, RAP Agro, analisis leverage, analisis Monte Carlo, dan analisis prospektif, serta analisis deskriptif. Kemudian di slide berikut ada hasil dan pembahasan, yaitu identifikasi potensi wilayah di Kabupaten Belitung. Komoditas dominan tersebar pada 5 kecamatan kawasan agropolitan untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Untuk basis penggerak perekonomian masyarakat, ditemukan 5 komoditas unggulan yaitu padi dan ubi jalar, yaitu komoditas tanaman pangan, lada dan kelapa, yaitu komoditas perkebunan, dan sapi potong, komoditas peternakan. Dengan berbagai pertimbangan, maka pemerintah daerah menetapkan sapi potong sebagai komoditas utama program agropolitan. Tingkat perkembangan kawasan agropolitan Perpat Belitung. Analisis tingkat perkembangan menggunakan multidimensional scaling RAP Agro dengan penilaian pada 5 aspek agrobisnis, kondisi existing, meliputi dimensi usaha tani, agroindustri, pemasaran, infrastruktur, dan suprastruktur di kawasan agropolitan berdasarkan pada kriteria perkembangan kawasan agropolitan Deptan 2002. Kemudian slide berikut ada hasil analisis MDS tingkat perkembangan kawasan. Hasil kajian tingkat kinerja perkembangan menunjukkan kawasan agropolitan Perpat Belitung termasuk dalam kategori Pra2 kawasan agropolitan dengan nilai indeks gabungan 36,88, indeks penilaian dimensi infrastruktur 68,6%, merupakan tertinggi yang diikuti oleh dimensi suprastruktur 54,83, dimensi usaha tani 53,71%, dimensi pemasaran 14,76%, dimensi agroindustri 10,53%. Bisa kita lihat ada tabel, yaitu terlihat ada 2 dimensi yang memiliki nilai indeks sangat rendah, yaitu dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dengan belum tersedianya industri olahan lanjutan pasca panen yang membuat petani terpaksa menjual komoditas dalam bentuk primer. Indeks dan status berkelanjutan kawasan agropolitan Perpat. Analisis berkelanjutan. Status berkelanjutan kawasan agropolitan Perpat dinilai menggunakan analisis multidimensional scaling atau MDS yang disebut RAPA Group. Kriteria penilaian dengan menyertakan 5 dimensi meliputi yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi,
dimensi sosial budaya, dimensi infrastruktur atau teknologi, dan dimensi hukum atau kelembagaan, serta pembobotan dengan analisis analytical Hirsching proses Budi Hasono 2008. Hasil analisis menunjukkan pada kondisi existing nilai indeks berkelanjutan pada dimensi ekologi 45,03%, kurang berkelanjutan, dimensi ekonomi 52,98%, cukup berkelanjutan, dimensi sosial budaya 55,59%, cukup berkelanjutan, dimensi infrastruktur dan teknologi 38,21%, kurang berkelanjutan, serta dimensi hukum dan kelembagaan 40,45%, kurang berkelanjutan. Indeks gabungan status berkelanjutan kawasan sebesar 47,79% menunjukkan status berkelanjutan kawasan agropolitan perpat termasuk dalam kriteria kawasan kurang berkelanjutan. Selanjutnya, berikut hasil analisis MDS dari 5 dimensi yang dilakukan pada tabel 2. Tabel 2, hasil analisis MDS RAP Agrop status berkelanjutan kawasan agropolitan perpat. Dimensi berkelanjutan yang pertama ada ekologi dengan indeks RAP Agrop 45,3 dengan bobot 0,36 menghasilkan indeks pembobotan 16,56. Yang kedua ada ekonomi dengan indeks RAP Agrop 52,98 dengan bobot 0,29 menghasilkan indeks pembobotan 15,56. Ketiga ada sosial budaya dengan indeks RAP Agrop 55,59 dengan bobot 0,14 menghasilkan indeks pembobotan 8,02. Yang berikut ada infrastruktur dan teknologi dengan indeks RAP Agrop 38,21 dengan bobot 0,09 menghasilkan indeks pembobotan 3,64. Yang terakhir ada hukum dan kelembagaan dengan indeks RAP Agrop 40,45 dengan bobot RAP Agrop 40,45 dengan bobot 0,09 menghasilkan indeks pembobotan 4,01. Total indeks yaitu menghasilkan indeks pembobotan 47,79. Berikut terdapat 3 dimensi yang menyebabkan status kurang berkelanjutan dan belum optimal dalam menunjang program agropolitan, yaitu dimensi infrastruktur dan teknologi, hukum dan kelembagaan, serta ekologi. Dengan analisis Lofgren yang digunakan untuk mengetahui atribut atau elemen yang sensitif dan mempengaruhi nilai indeks berkelanjutan, ditemukan 6 elemen pada dimensi infrastruktur dan teknologi, yaitu dan 4 elemen dimensi hukum dan kelembagaan, serta 6 elemen pada dimensi ekologi. Baik, saya akan melanjutkan hasil tugas kami, yaitu ada analisis Monte Carlo. Di sini ada terdapat hasil analisis Monte Carlo yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh Galat pada pendugaan nilai ordinasi berkeberlanjutan kawasan agropolitan berpat, menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95% terhadap hasil analis RAP Agrop menggunakan analisis multidimension scaling atau MDS. Hasil kajian menunjukkan semua atribut dan elemen yang digunakan dalam kajian keberkelanjutan kawasan agropolitan bertepat memiliki nilai keakuratan yang tinggi dan kesalahan yang kecil terhadap pelaksanaan pemberian scoring atribut karena pemahaman yang kurang sempurna. Variasi scoring karena perbedaan opini, pendapat, proses input dan analisis data yang berulang-ulang. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan saya itu ada contoh tabel. Lanjut,
Di sini ada tabel 4 hasil analisis RAP agrop pada nilai stres dan koefisien determinan. Nilai kajian dapat dipertanggungjawabkan bila nilai koefisien determinan dalam tanda kurung R2 mendekati nilai 1 serta nilai stres selebih kecil dari 25%. Tanda kurung tabel 4. Hasil perlakuan menggunakan metode RAP agropop menunjukkan nilai stres rata-rata antara 13,5 sampai dengan 14,2%. Berarti ketetapan konfigurasi kawasan dapat merepresentasikan kondisi yang baik dalam tanda kurung Gavan 2001 dan nilai koefisien determinan R2 rata-rata 0,956 sampai dengan 0,958 mendekati nilai 1 menunjukkan atribut-atribut yang disertakan memiliki peran yang cukup besar dalam menjelaskan keragaman dari setiap dimensi yang dibangun. Selanjutnya, indeks berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian analisis berkelanjutan dengan menggunakan metode analisis MDS RAP agrop ditemukan 25 elemen yang sensitif yang mempengaruhi indeks berkelanjutan. Untuk melihat kemungkinan pengembangan kawasan berkelanjutan, maka diperlukan elemen faktor kunci perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan analisis prospektif. Dari 5 dimensi yang mempengaruhi status berkelanjutan dengan 90 elemen atau atribut yang digunakan, hasil analisis prospektif diperoleh 5 elemen kunci key factor, yaitu 1. Sistem pemeliharaan, 2. Tingkat pendidikan, 3. Ketersediaan agroindustri olahan, 4. Lembaga keuangan makro, dan 5. Penyediaan pasar produk atau STA. Penentuan faktor-faktor kunci dalam analisis ini menggunakan gabungan faktor kunci yang sensitif dan mempengaruhi terhadap masing-masing dimensi pada analisis reference status berkelanjutan. Baik, di 11 ke 11 ini ada gambar 1, yaitu analisa kepentingan antar faktor yang sensitif pada perencanaan pengembangan berkelanjutan kawasan agropolitan per-part. Elemen kunci tersebut yang menjadi dasar perbaikan dan perencanaan untuk diberikan sentuhan program sehingga dapat mencapai tujuan utama, mengembangkan kawasan agropolitan secara berkelanjutan. Berikut hasil analisis prospektif pada gambar 1, yang dimana di gambar ada gambaran tingkat kepentingan faktor-faktor yang berpengaruh pada sistem yang dikaji. Lalu di slide berikut dilihat dari gambar tadi menggambarkan bahwa kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengetahuan masyarakat oleh karena rendahnya rata-rata tingkat pendidikan petani dan peternak tentang suatu program yang telah berjalan cukup lama. Juga dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi melalui penyuluhan dan kelompok tani yang belum maksimal. Keberadaan Badan Pengelola Agropolitan juga tidak memiliki konsep implementasi yang jelas sehingga terjadi missing link antar instansi dan berakibat pada lemahnya pendapatan masyarakat akan agropolitan. Secara umum masyarakat meskipun tidak memahami program agropolitan, akan tetapi program di lapangan telah berjalan lama. Masyarakat mempersepsi bahwa jika sangat menerima memang program agropolitan akan mampu memberikan keuntungan ekonomi 98% terhadap prioritas pengembangan komoditas unggulan dengan harapan besar akan mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan keamanan lingkungan secara umum. Persepsi dan kebutuhan masyarakat tentang agropolitan. Berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan program agropolitan yang telah berjalan sejak tahun 2003, menunjukkan hasil sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang agropolitan, yaitu 78%, dan yang telah mengetahui adanya agropolitan baru mencapai 22%. Data persepsi masyarakat tentang agropolitan dapat dilihat pada gambar 2.
Data persepsi masyarakat tentang keuntungan ekonomi yang didapat dari program agropolitan dapat dilihat pada gambar 3. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, masing-masing kecamatan memiliki dominasi komoditas yang beragam, diusahakan dan dibudayakan, dan terdapat 5 komoditas unggulan yaitu padi, ubi kayu, lada, kelapa, dan komoditas sapi potong yang ditetapkan sebagai komoditas unggulan utama program agropolitan. Yang kedua, tingkat kinerja perkembangan wilayah termasuk dalam strata pra-2 kawasan agropolitan. Yang ketiga, status keberlanjutan pengembangan kawasan agropolitan per-4 termasuk dalam strata kurang berkelanjutan. Sekian dari pembahasan kami. Berikut ada daftar pustaka, bisa dilihat di slide, lalu ucapan terima kasih dari kelompok kami.